Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Dan Tuhan terus menyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari yang terus semakin nyata kita nikmati dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Tuhan, haleluya. Di hidupku. Sekali lagi mari katakan, Bapa kami datang kepadamu pagi hari ini. Bapakku datang, amin. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, amin, haleluya. Kau sanggup aku sebab kau sertaku, kau sanggup bimbang kau di dalamku, kau sanggup cemas kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Kami datang menyembahmu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Kau Immanuel, Kau yang menyertai kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpuji
sangat baik, dan tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, sebab Kau Allah yang menyertai kami. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Kami sembah, sebab Engkaulah Gembala yang baik dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu yang menjagai kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Ada damai sejahtera yang senantiasa kami alami. Ada sukacita berlimpah yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan, kami aman. Haleluya, haleluya. Haleluya.
baik bagi kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan saat dalam lembah kegelapan sekalipun, Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembahkan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami damai, dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu, sukacita, sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Amin. Dalam-Mu, Yesusku. Kami bersyukur kami ada di dalam-Mu, sebab hanya di dalam-Mu ada damai sejahtera. Hanya di dalam-Mu ada sukacita berlimpah. Engkau Gembala yang baik, yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menjagai kami. Sebab itu tenanglah hai jiwaku. Berharaplah dan percayalah kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam Engkau. Hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Bahkan apa yang kami alami. Sehingga kami dapat terus bersuka cita senantiasa di dalam. Dan kami menikmati damai sejahtera dalam segala keadaan kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sudah kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Jape. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, terima kasih buat Heri dan memberi kepercayaan dalam melayani. Meskipun tak belajar terus, pagi ini kita mau belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan itu. Aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Nah, Bapak Ibu, kalau saya
baca ini sampai habis ya. Luar biasa buat Paulus yang melayani Tuhan. Paulus itu nama yang setelah dia datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan menjadi Paulus. Tapi waktu dia sebelum menjadi Paulus, dia adalah namanya Saulus. Saulus itu waktu dia masih Saulus, saya rasa dia lebih happy hidupnya, dia dapat membunuh orang, dia dapat merampok, mempunyai banyak segala hal yang dia buat, tapi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia jadi Saulus, dan dia dapat melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati, sampai di dalam firman Tuhan ini katakan bahwa dia banyak mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Nah, Bapak Ibu, saya merasakan bahwa setiap kita yang saya dapat di dalam firman Tuhan ini, ketika kita memiliki Tuhan, berjumpa kepada Tuhan, kita itu sama seperti Rasul Paulus, bahwa kita seringkali banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Tapi kita mau belajar seperti Paulus, meskipun di dalam semua banyak hal yang tidak dia ingini dan dia rasakan bahwa tidak enak hidupnya dalam perjalanannya berjumpa dengan Tuhan, tapi kita boleh melihat bahwa dia dapat melayani, bahkan dia mau tinggalkan tempat yang dia layani saat itu, dia masih mau mengumpulkan penatua untuk memberikan pesan-pesan kepadanya sebelum dia tinggalkan tempat itu ya. Nah, di dalam kita lanjut lagi di ayat yang ke-21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus itu adalah seorang yang rendah hati yang mau melayani Tuhan. Dia sering mencucurkan air mata, banyak mengajar, dan firman Tuhan ini katakan bahwa yang di ayat yang ke-21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, mereka bertobat supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Itulah pelayanan Rasul Paulus dan juga buat kita semua untuk melayani, bersaksi sehingga ada banyak jiwa. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 7 itu katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Itulah Rasul Paulus, bahwa kalau dulu waktu dia Saulus adalah hidup dia mempunyai banyak keuntungan buat dia. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan itu semuanya dia anggap rugi, meskipun dia banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan. Begitu juga kehidupan kita. Kenapa Rasul Paulus bisa mencucurkan air mata? Bapak Ibu, ketika kita dapat mencucurkan air mata, itu ada sesuatu sentuhan yang dalam hati. Mungkinkah kita mencucurkan air mata dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka? Misalnya kita dalam menghadapi kematian, kita pasti itu mencucurkan air mata. Ada sesuatu yang
kita rasakan di dalam hati kita. Mungkin kita mendapat hadiah, kita boleh juga mencucurkan air mata hadiah, rasa punya kegembiraan ya. Nah, tetapi saya merasa bahwa Rasul Paulus ini kayaknya mencucurkan air mata di dalam kesengsaraan menghadapi banyak hal, menghadapi karakter orang yang jahat sekalipun, tapi dia tetap berusaha melayani Tuhan, bersaksi, menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan sampai garis akhir hidupnya bahwa Tuhan itulah yang menjadi yang dia layani ya. Dia tidak untuk mendapatkan keuntungan. Lalu di ayat yang kita ulangi yang di ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus sebelum dia tinggalkan penatua yang selalu bersama-sama dengan dia selama 3 tahun, dia memberi pesan bahwa ingat dan berjaga-jagalah karena lawan kita itu iblis, serigala, banyak serigala-serigala yang akan menerkam hidup di penatua. Nah, Bapak Ibu, kita juga sering sebagai orang Kristen, kita yang ada di Koramdio juga kita adalah bakal calon penatua-penatua ya. Nah, di sini Pak Rasul Paulus mengajar, mengingatkan kita bahwa kita tidak menjadi jatuh, kita mau belajar seperti Rasul Paulus, semua hidupnya untuk Tuhan. Bahkan dia bilang, kalau kita sudah memberi, kita jangan berharap untuk dapat kembali ya, dapat menerima sesuatu apa yang kita sudah beri. Nah, jadi semua yang Rasul Paulus ajarkan ke penatua itu sampai mengingatkan bahwa tetap ada di dalam Tuhan ya. Ini dia katakan di ayat yang 31 itu, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Luar biasa Paulus, dia menasihati
semua penatua dengan mencucurkan air mata. Kita seringkali diingatkan dengan firman Tuhan melalui hamba-hambanya, kita seringkali bukan mencucurkan air mata, tetapi kita seringkali malahan kembali untuk menghakimi kadang-kadang ya. Ya, itu pendeta yang bicara seperti itu, apakah dia juga sudah sempurna? Nah, padahal kita semua menjadi pengikut Kristus, kita selalu, meskipun hamba Tuhan mengajarkan kita untuk banyak berbuat baik, untuk memberi persembahan, tapi kita tetap terima setiap ajaran itu, bahwa kita mau renungkan, dan kita bukan untuk kembali menghakimi ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Rasul Paulus ini ya, dia banyak mencucurkan air mata, dia banyak berkorban, bahkan dirinya dia tidak urus lagi, tapi dia semua dia buat untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Dalam hidup kita hari-hari kita merasakan bahwa mungkin ada banyak hal tekanan dalam hidup kita, tapi kita mau tetap ada di dalam Tuhan. Meskipun kita harus berjaga-jaga, kata Rasul Paulus, banyak serigala-serigala yang akan menghancurkan hidup kita, tapi pada hari-hari ini kita mau tetap kuat di dalam Tuhan ya. Rasul Paulus bukan saja mengingatkan di jemaat di Efesus ini, tapi mengingatkan buat kita semua bahwa kita harus tetap berjaga-jaga dan tetap hati kita itu melekat kepada Tuhan ya, sehingga sampai kita dapat mencucurkan air mata, bahwa tanda penyerahan hidup kita itu kepada Tuhan, kita tidak mampu. Nah, seperti Rasul Paulus ini, kenapa dia banyak mencucurkan air mata di sini? Dia ada 2 kali ditulis di situ bahwa dia mencucurkan air mata. Tanda dia pertama itu dia merasa sedih melihat keadaan hidup di dalam dunia ini, hidup orang-orang yang belum bertobat, dan dia merasa mencucurkan air mata juga bisa dia merasakan bersyukur bahwa Tuhan itu ada menyertai dia meskipun di dalam lembah kekelaman. Nah, itu juga buat hidup kita. Kita merasakan bahwa lewat cucuran air mata kita nanti, Tuhan itu tidak tuli untuk mendengar setiap seruan kita ya. Sehingga cucuran air mata kita itu menjadi mata air ya, yang mengalir. Nah, yang memberi jawaban buat kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau belajar seperti Paulus dalam kesusahannya. Saya melihat Paulus ini luar biasa, sangat susah ya. Saya aja kalau dikasih renungan koram dia mau ngomong rasanya susah gitu kan, mau ngomong kan seperti kata Pak Johan sampai tidak bisa tidur. Nah, nanti kita belajar lihat Rasul Paulus ini luar biasa dalam melayani Tuhan. Saya rindu juga seperti itu, dan kita semua juga mau belajar seperti Rasul Paulus ya. Puji Tuhan, inilah renungan pagi hari ini yang saya dapatkan. Puji Tuhan, terima kasih Her. Oke, terima kasih Cek. Jadi pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari satu pribadi yaitu Paulus. Ada 3 kata yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika baca kisah ini dari apa yang siapa yang sampaikan. Paulus itu pribadi yang punya komitmen, dan dia konsisten, dan kemudian dia tulus melayani. Tentu ada begitu banyak hal yang Paulus hadapi. Kalau Bapak Ibu pernah baca suratnya atau curhatan Paulus kepada jemaat Korintus, bagaimana dia mengalami banyak penderitaan. Tapi satu hal yang kita belajar, seperti apa yang ayat firman Tuhan kita baca hari-hari ini, udah jelas Roh Kudus sudah ngomong, yang menunggu itu adalah penderitaan dan penjara. Tapi Paulus tetap menuju ke Yerusalem, dan kita tahu akhirnya dia juga akan ditangkap dan kemudian diadili dan dibawa ke Roma. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya komitmen? Punya komitmen mungkin banyak orang pasti punya komitmen. Tapi apakah kita masih konsisten sampai hari ini melakukan komitmen kita?
Apakah api yang pernah ada dalam hati kita, kita bawa, terus sampai hari ini api itu masih berkobar-kobar. Nah, hal inilah yang terus kita mau lakukan. Makanya 4 bulan ke depan ini tema kita adalah kuat. 2 bulan ini pakai ayat kuat oleh kasih karunia. Kalau kita setiap hari merenungkan kasih karunia, yaitu keselamatan, anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu akan membuat kita tetap kuat untuk konsisten. Karena saya percaya tantangan yang kita hadapi nggak sebanding dengan apa yang Yesus dan juga Paulus hadapi. Terkadang yang kita hadapi itu adalah masih ego kita sendiri, kenikmatan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri. Ini belum tantangan dari luar, tantangan itu masih dari dalam diri kita. Kita masih mau menikmati. Sekali lagi nggak salah menikmati hidup, nggak salah. Tapi kalau menikmati hidup itu sudah mulai menggeser apa yang menjadi komitmen kita, nah itu yang harus kita kembali kepada kasih yang semula. Nah, yang ketiga, Paulus adalah pribadi yang tulus. Apa yang Paulus sampaikan, dia tidak menginginkan harta, dia tidak menginginkan imbalan. Bahkan kepada jemaat di Korintus, Paulus pernah berkata seperti ini, apa upahku memberitakan Injil? Upahku adalah boleh memberitakan Injil tanpa diberi upah. Artinya kita diberi kesempatan untuk memberitakan Injil saja, itu adalah sebuah berkat bagi kita, sebuah upah bagi kita. Nah, sampai hari ini, kami sekeluarga terus menjaga hati kami, bahwa melayani Tuhan itu bukan karena untuk sebuah upah. Tapi prinsip yang kami bangun dalam hidup kami, yang penting kami punya aktivitas. Tuhan pasti akan sediakan fasilitas. Kami tidak menuntut fasilitas lebih dulu supaya kami bisa beraktivitas. Tapi kami melakukan bagian kami. Karena satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang setia pada firman-Nya. Jadi kita belajar untuk terus konsisten melakukan komitmen kita. Karena memang ada begitu banyak orang bisa punya komitmen, tapi untuk konsisten itu butuh kasih karunia. Makanya kalau Bapak Ibu ingat khotbah hari Minggu, kuatlah oleh kasih karunia. Karena setiap hari kita akan menghadapi tantangan. Nah, yang berikutnya kita juga belajar seperti apa yang Paulus katakan, bahwa Paulus memanggil penatua-penatua, penilik-penilik jemaat Efesus, karena memang kita harus tahu bahwa ada 5 jawatan yang Tuhan berikan dalam gereja, supaya gereja menjadi semakin sempurna ke arah Kristus. Sekali lagi yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ada orang-orang yang punya jawatan sebagai rasul, seperti Paulus, dia akan pindah dari satu kota ke kota lain. Tapi tentu ada orang yang punya jawatan sebagai gembala, yang disebut sebagai penatua, yang memang seumur hidupnya, dia akan mengembalakan kawanan domba itu. Nggak pindah-pindah, memang dia menetap. Sehingga benar-benar ada hubungan dengan jemaat itu sebagai satu kesatuan yang kuat. Jadi pelayanan bukan hanya sebatas kontrak. Di sini aku juga cuma 2 tahun, nanti di situ 3 tahun. Sehingga ya hanya mengerjakan rutinitas. Tapi ada orang-orang yang punya jawatan sebagai gembala yang memang akan menggembalakan. Yang Paulus katakan harus menjaga kawanan domba itu. Sehingga terhindar dari serangan serigala-serigala, ajaran-ajaran palsu. Nah, jadi mari masing-masing kita pasti punya jawatan. Jadi ini bukan hanya untuk orang-orang yang dengan status pendeta yang lulusan sekolah teologi, tapi saya percaya setiap kita, karena Petrus katakan kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus yang sudah dipanggil Allah. Nah, setiap kita pasti punya jawatan itu. Bukan jabatan Bapak Ibu, jawatan. Mungkin Bapak Ibu punya jawatan sebagai gembala, makanya sebagai PKS, menggembalakan hanya 2-3 orang, 2-3 keluarga, tapi yuk tekunlah lakukan itu.
Kalau Bapak Ibu juga punya jawatan sebagai pengajar, jangan ragu-ragu untuk terus mengajar kebenaran. Gampang sih, sederhana. Kita ini punya jawatan mengajar atau enggak. Kalau kita ngomong orang gampang nangkap, nah itu berarti guru. Kalau kita ngomong orang tambah bingung, tambah itu, berarti kita bukan guru. Sudah, jangan dipaksakan jadi guru. Karena kita pasti akan membuat orang tambah bingung. Nah, atau memang kita rasul, yang memang suka keliling rasul dan penginjil itu biasanya bisa bergandengan. Dia kemana-mana cerita Yesus, Injil. Nah, atau memang ada yang punya jawatan nabi, yang bisa peka, ada pernyataan roh, penglihatan, bisa menyampaikan sebuah nubuatan tentang seseorang. Setiap kita pasti punya jawatan dari 5 itu, salah satu, minimal satu. Jadi mari gunakan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Dan seperti apa yang Bu Simon tadi katakan, tentu ada duka, ada kesedihan, apalagi kalau mau berpisah. Makanya jemaat, pemimpin-pemimpin, penatua, penilik jemaat di Efesus juga sedih. Karena Paulus katakan mereka nggak akan lihat mukanya lagi. Dan memang kita tahu, akhirnya seperti apa yang Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, bahwa akhir hidupnya sudah dekat, tapi sekali lagi, Paulus tetap konsisten sampai dia menerima mahkota kebenaran. Dia tetap setia. Dan saya berdoa setiap kita juga tetap setia. Walaupun memang kita pernah dengar ilustrasi tentang monyet dengan angin timur dan angin barat. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar kisah itu, yaitu 2 ekor monyet yang bertanding bahwa siapa yang paling kuat nggak jatuh dari pohon. Bukan monyet yang bertanding, angin yang bertanding. Angin timur dan angin barat yang bertanding. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet, dia yang menang. Nah, akhirnya angin timur duluan tiup dengan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya dia hempas. Tapi sang monyet semakin kuat berpegang erat kepada pohon. Sampai akhirnya angin timur nyerah, dia capek. Dan kemudian angin barat ngomong, oke, sekarang giliran aku ya. Dan angin barat mulai hembuskan angin sepoi-sepoi. Dan sampai akhirnya monyet itu menjadi lelah tadi, dan kemudian dia terlena, tertidur, dan jatuh. Nah, seringkali yang membuat kita nggak konsisten itu ternyata bukan soal tantangan, tapi kenyamanan. Makanya kalau Bapak Ibu juga baca tentang 4 jenis tanah yang ketiga, Yesus katakan gini, karena kesukaran, terus kenikmatan hidup, dan kekayaan dunia. Jadi 2:1, Bapak Ibu. Kalau soal kekhawatiran, mungkin kita bisa menang. Tapi tentang kekayaan dan kenikmatan hidup, nah itu banyak orang yang KO, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi hari ini, mari kita memiliki komitmen dan konsisten. Sekali lagi jangan stres, jangan akhirnya seperti terpaksa lakukan. Enggak. Segala sesuatu kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan percayalah di dalam Tuhan ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, yang mungkin rasanya kita pengen capai kenyamanan itu. Tapi sekali lagi, mari firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini, konsisten melakukan apa yang sudah kita komitmen, dan terus tulus melayani. Nggak mengharapkan imbalan apapun, bahkan ujian pun kita nggak harapkan. Miliki hati yang tulus. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Jape yang sudah sharing. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sampaikan sesuatu dari kisah-kisah ini. Oke, silakan Bu Berianti. Ya, puji Tuhan, saya dapatnya dari ayat 26 dan 27 ya, yang mengenai Paulus yang di-sharekan oleh Ibu Simon dan Pak Heri. Saya setuju semua. Saya ini sudah usia sekian,
dan tidak pegang jawatan, tidak apa-apa di dalam gereja ya. Saya hanya orang biasa. Ayat ini mengena bagi saya, 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Maksud saya itu saya bersaksi. Kemarin saya bertemu dengan seorang di Taman Dayus ini ya, ini kan komplek perumahan. Di atas sana akan dibuat sebuah kafe Jepang ya, masakan Jepang. Nah itu kebetulan pengurusnya itu ketemu kami waktu kami jalan-jalan, kan kenalan ya. Mohon maaf, namanya itu Pak Simon, sama dengan Pak Simon di sini. Nah karena namanya Simon, nah terus suami saya itu dengan segera dia katakan setelah ngomong-ngomong gitu, kami dari sini, saya tinggal di bawah situ, blok ini gitu ya. Terus ditanya, Pak Simon bergereja di mana gitu ya. Bapak Ibu mohon maaf, dengan bangganya dia bilang begini, saya mu'alaf. Aduh, jadinya kami bersaksi. Saya bersaksi, kakek saya itu kiai, kata saya. Ayah saya itu terima Tuhan Yesus usianya sudah 70 tahun. Nah, saya dibaptis usia 17 tahun, saya bilang gitu. Nah, saya bercerita bahwa satu-satunya nabi, satu-satunya disebut raja, memang dia raja segala raja, satu-satunya guru yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu hanya Yesus Kristus namanya. Saya bersaksi begitu. Jadi kalau kita sudah pernah dengar atau mengerti tentang Yesus Kristus Juru Selamat, jangan dilepaskan. Seperti kami pegang terus Yesus itu karena dia satu-satunya juru selamat. Udah di situ Bapak Ibu, terus kami ya ramah-tamah sebentar lagi, terus kami jalan lagi. Karena jalannya masih naik lagi ke atas. Nah itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Nggak tahu ayat firman ini, maksud saya begini, saya nggak berhutang kepada dia ya. Walaupun kenal sebentar, kalau saya tidak sampaikan tentang Tuhan Juru Selamat yang dia sudah ingkari itu, saya berhutang. Nah kalau saya sudah sampaikan, saya nggak berhutang, saya jadi lega. Kemudian jalan-jalan dengan sambil memuji Tuhan, sama suami saya tertawa-tertawa, sayang ya, sayang gitu. Itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi bukan bicara soal jabatan. Mungkin kita tidak punya jabatan apapun di struktur organisasi gereja, tapi paling tidak kita punya salah satu dari jawatan yang ada sebagai pemberita Injil, guru, gembala, rasul, ataupun nabi. Dan mari lakukan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apapun jawatan kita, bukan jabatan ya, jawatan. Oke, silakan, Hengki. Oke, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu bersepakat di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan-Mu ya dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau bersyukur karena pagi hari ini kami boleh belajar dari teladan Paulus yang boleh bermegah ketika bersama-sama mengalami penderitaan, mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Dan boleh berbangga ketika kami mendapatkan upah, ketika kami tidak menerima upah dari apa yang kami lakukan dalam memberitakan kabar baik. Kami mau bersyukur juga Bapak, kami belajar dari teladan bahwa kami tetap harus memberitakan kabar baik, baik maupun buruk keadaannya ya Bapak, seperti teladan Paulus lakukan di dalam
pelayanannya ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada pagi hari ini untuk saudara kami, Ibu Junior, yang dalam progres kemoterapi di rumah sakit. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan, Tuhan memberikan keteguhan hati agar progres pelaksanaan dari kemoterapi ini tetap bisa berlanjut, dan kami butuh kasih karunia-Mu ya Tuhan, supaya semua hal yang sudah dilakukan boleh berdampak untuk lebih baik kepada kesehatannya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarganya, anak, dan pasangan hidupnya, supaya Tuhan terus senantiasa menyertai, Tuhan terus ikut campur di dalam setiap yang upaya mereka lakukan untuk kesehatannya. Bapa dalam surga, kami berdoa juga, kami teringat untuk Mama dari Ibu Cia yang telah melakukan proses amputasi, dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar kaki yang sudah dilakukan tindakan ini boleh cepat pulih, boleh mengalami hal-hal yang baru dalam pemulihan kakinya ya Bapa. Kami tahu Bapa, segala sesuatunya kami serahkan kepada kuasa Tuhan. Baik dan buruknya kami percaya Tuhan beri rencana yang baik dalam hidupnya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk tim-tim medis yang terlibat di dalamnya, supaya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka, agar setiap tindakan-tindakan yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Kami percaya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk kondisi saat ini, di mana sudah berakhir liburan, kami akan kembali bekerja. Kami berdoa supaya kami yang ada di Kauramdea itu, dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberikan kekuatan. Dan kami berdoa juga untuk pemerintah, untuk tetap waspada, untuk masa-masa berakhirnya liburan ini, supaya tidak ada angka-angka peningkatan COVID ya Bapak. Dan kami berdoa juga untuk setiap tim medis yang ada, supaya mereka tetap menjaga tingkat kesehatan yang baik ya Bapak. Bapak dalam surga, kami berdoa supaya pemerintahan yang Tuhan percayakan pada saat ini boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kestabilan harga-harga di dalam masyarakat ini ya Bapak. Dan kami berdoa supaya kami juga sebagai anak-anak Tuhan tetap terus mengambil bagian untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa, Bu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini atas anugerah-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami mau belajar senantiasa melalui firman-Mu. Kami mau belajar, biarlah hati Tuhan itu ada senantiasa, sehingga kami boleh mampu dapat melayani Engkau, dapat bekerja Tuhan, dapat menghadapi situasi bagaimanapun Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Pagi hari ini tinggallah firman-Mu terus ada dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan, baik dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Terus Tuhan tutup selalu dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Biarlah sebelum kami berpisah, tinggallah Engkau di dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah menyertai buat selama-lamanya dalam keseharian kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi hari Senin. Tuhan Amin. memberkati.